nanti saya panggil aja ya, soalnya tadi saya mau share, kayaknya memori saya full, jadi nggak kekirim sama sekali absennya. Terus tadi saya juga ada sedikit ini, ada telepon tadi dari luar juga, makanya agak telat 30 menit. Kita masuk ke materi saja dulu. Untuk proyek kita yang sudah berjalan ya sampai sekarang, nanti saya akan share ininya. Bentar, saya coba lihat dulu. Kan link baru ada 3 kelompok ya. Halo teman-teman. Iya Bu. Teman-teman. Baru ada 3 kelompok yang ngumpul. Kelompok siapa yang belum ngumpul? Nanti yang di perkenalan kok belum masuk ya? Perkenalan. Nanti yang di pengenalan itu, oke, sama pertanyaan dibedakan halamannya ya teman-teman ya. Kalau SOPE sudah boleh ya. SOPE udah boleh survei. Terus untuk Bramantio di ini udah boleh survei. Terus Lazada, tolong Bambang yang Lazada itu dikasih keterangan agak lebih lengkap ya, soalnya lengkap jadi dijelasin dulu itu apa tujuannya mau ngapain di situ ya. Terus di depan judul analisis itu dikasih kuesioner gitu ya. Iya Bu. Dibaikin itu aja. Yang 2 belum ada ngumpul. Sekarang ini kita akan masuk kepada contoh pembuatan laporan ya. Untuk part 2 dan part 1 yang kemarin, jadi teman-teman bisa perbaiki. Ntar saya buka dulu di sini. Oke, teman-teman kelihatan ya? Tolong dijawab ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak tahu itu mati atau enggak nanti. Sudah kelihatan belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Jadi nanti teman-teman akan membuat laporan seperti ini. Ini contoh dari punya tingkat kalian yang sebelumnya untuk penilaian smart city di pada analisis sistem informasi untuk UKM di berkepan.go ya. Jadi teman-teman nanti di sini teman-teman akan bikin daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya. Di bab 1 itu ada pendahuluan ya. Di bab 1 ada pendahuluan.
Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan ya. Nah, jadi di pendahuluan ini teman-teman akan menjelaskan latar belakang teman-teman membuat aplikasi yang teman-teman ambil sesuai dengan judulnya masing-masing ya. Catat ya teman-teman, karena ini nggak akan saya share, jadi teman-teman mencatat, karena saya juga nggak akan mengulangi. Jadi silakan dicatat aja. Satu ini berisi latar belakang, kemudian nanti dari latar belakang itu kita akan mengambil rumusan masalahnya. Kalau di sini agak berbeda sama punya kita, tapi kurang lebih sama aja. Pertama dia menghitung kepuasan dari pengguna ya untuk fitur-fitur yang ada pada website balikpapan.go. Kemudian yang kedua, dia mengukur peringkat usability user interface ya pada website dari balikpapan.go. Silakan menyesuaikan saja dengan rumusan masalah yang kemarin saya sudah kasihkan ke teman-teman ya. Kemudian tujuan dua, teman-teman di dalam bab 2 ini kita masuk ke landasan teori. Nah, ini yang akan teman-teman kerjakan pada pada part 2 ya. Part 2 itu kan kita masuk bab 2 dan bab 3 ya kan? Nah, di sini di bab 2 teman-teman pertama harus menjelaskan tentang definisi-definisi. Jadi mulai dari definisi IMK dulu ya. IMK ya, interaksi manusia dan komputer. Jadi di sini teman-teman boleh membuat landasan teori. Kemarin kan saya juga sempat bilang teman-teman tolong ya untuk bab 2 itu silakan cari referensi lain ya. Ini salah satunya ini ya. Jadi di 2.1.1 itu teman-teman ambil definisi IMK-nya dulu. Baru di 2.1.2 cabang ilmu yang terkait dengan IMK itu. Ya. Teman-teman, ini udah teman-teman kerjain pada tugas yang pertama ya. Ingat nggak tugas yang pertama, teman-teman? Halo? Ingat, Bu. Nah, ini tugas yang pertama kemarin dapat, itu dimasuk ke bab 2.1.2. Kalau di sini dia lengkapin sosiologi, filosofi, seni, dan lain-lain. Dan masuk ke definisi antarmuka di bab 2.2 ya. Masih belum awam apa sih maksudnya antarmuka, apa sih maksudnya ya, user interface. Nah, ini dimasukkan definisinya di sini ya. Itu definisi-definisi. Jangan lupa teman-teman dikutip ya. Jadi misalnya ngambil dari buku apa, dikutip di situ, ditaruh di ya. Tahu kan caranya mengutip? Tahu nggak teman-teman? Tahu. Selanjutnya 2.3 prinsip-prinsip usability ya teman-teman. Prinsip-prinsip usability ini teman-teman masukin yang kayak yang kita ambil aja, learnability dan robustness. Contoh misalnya learnability di sini, apa sih learnability ini? Kemudian dimasukkan definisinya, prinsip yang terkait. Kalau di sini dia pakai tabel, teman-teman kalau misalnya ada konsep lain boleh ya. Yang penting terjelaskan semua. Oke, selanjutnya ada robustness. Nah, pada robustness ini teman-teman itu akan membahas tentang masing-masing masing-masing apa sih namanya pengertiannya sama referensi prinsip yang terkait.
seperti ini 2.3.3, 2. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak, Bu. Ya, saya ya. Nanti saya nggak tahu, saya nggak ada buka halaman kalian loh ini. Halaman ininya kalian loh. Nggak kelihatan. Saya buka aja penulisan bab. Jadi nanti nggak ada lagi yang nanya ulang. Ini tidak akan saya kirim ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat dipelajari apa saja isinya. Ini ada di 2.4 ya. 2.4 ini kalau di sini definisi dari apa namanya? Studi kasus ya. Kalau studi kasus teman-teman itu tentang belanja online berarti lebih ke arah e-commerce ya. Isi e-commerce dan aspek-aspek yang ada di dalam e-commerce. Ya, baru dijelasin mau menganalisis. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, saya nggak mau ngulangin loh ya. Belum, Bu, belum. Maunya saya revisi aja, nanti kalau nggak sesuai nggak bisa lanjut part 3 ya. Bulan part 2 itu tanggal 22, kalau tidak bisa tidak lanjut ke part 3. Kalau tidak lanjut ke part 3 maka dianggap tidak mengikuti ya. Karena sampai part 1 aja. Paham nggak sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Oke lanjut. Tidak ada pertanyaan? Saya nggak mau mengulangin ya, saya jelaskan. Zona nanti kalau ada yang ngulangin bilangin aja, dia nggak usah ngerjain aja lagi. Kalau nggak mau dijawab, nggak mau nanya, nggak mau apa. Siap, Bu. Dan saya tidak ada pertanyaan sama sekali. Oke, di bab 2.4 itu definisi dari e-commerce dan aspek-aspek yang ada di e-commerce ya. Yang 2.5 di sini dia aspek smart city. Jadi kalau kita bukan smart city, jadi langsung masukin ke aplikasi, salah satu bentuk aplikasi dari ya, misalnya yang Lazada atau Blibli kayak gitu ya. Di sini dijelaskan di dua aplikasi Lazada itu apa dan lain sebagainya. Kemudian 2.6 metode analisis data ya, kuantitatifnya dihapuskan aja karena nanti yang kuantitatif ini mau kita bahas di metode perhitungan ya, di bab 4, di metode perhitungan, di bab 4 implementasi, bab 3 dari metode penelitian ya. Jadi 2.6 nanti masukkan metode analisis data saja, kemudian ini dijelaskan dalam analisis data itu, dan selanjutnya di 2.7 itu metode perhitungan. Nah, metode perhitungan ini nanti setelah kita dapat part 3 ya, baru bisa diisi. Tapi dibuat aja slotnya di situ di bab 2 untuk metode perhitungan. Sekarang bab 3. Teman kita sudah masuk kepada penelitian kuesioner ya, atau metodologi penelitian. Dan itu teman-teman kita masukkan metode analisis data kita, apakah kuantitatif atau kualitatif, kemudian membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan kuesioner itu kan sudah ada tuh kemarin yang kita buat di Word sama di PDF tuh, itu bisa langsung dimasukin ke sini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Dan Bab 2.6 tadi metode analisis data sama apa, Bu? ini kelihatan nggak layarnya? Metode analisis data. Ini nah, Don. Ya.
Nah, pada metodologi perhitungan itu misalnya kemarin itu saya pakai metode itu, tapi nggak tahu nanti ke depannya kita pakai metode apa. Nanti saya cari yang sesuai dengan penelitian kita, ya. Itu 2.7 metode perhitungan masuk ke bab 3. Bab 3 itu nanti masuk ke analisis data ya. Ini kita misalnya langsung aja ke kuantitatif karena penelitiannya penelitian kuantitatif. Kan apa sih metode penelitian kuantitatif itu, seperti apa metodenya ya. 3.2 pertanyaan kuesioner yang ada di Word ya. Jadi alasannya kenapa saya memberikan Word itu part 1 dan kalau tidak selesai maka dianggap tidak layak ke part 2 ya, salah satunya ini teman-teman. Bab 3 itu isinya adalah Word tersebut ya. Oke, selanjutnya yang bab 3 itu juga isinya tentang masing-masing sifat ya, terus pertanyaan. Sampai bab 3 ada pertanyaan? Berarti itu masing-masing sifatnya juga dijelaskan di bab 3, Bu ya? Bab 3 Yang tadi Ibu bilang bahwa sama penjelasan metode. Oke. Nah, ini ya, metode kuantitatif ini kan udah dijelasin nih di sini. Nanti kalian cari referensi, kemudian pertanyaan kuesioner. Nah, pertanyaan ini di sini yang di Word kemarin kan ada, Bu. yang kita bikin. Nah, itu dimasukkan di bab 3, tapi setelah metodologi penelitian. Sudah? Bab 4 ya. Pengenalan dasar, yaitu jawaban dari responden untuk pertanyaan dasar seperti apakah Anda pernah. Nanti di situ ada kurvanya dari Google Form, ada alasannya, kemudian nanti di sini ada perhitungan dari masing-masing sifat. Nah, ini akan masuk kepada part 3. Ada pertanyaan berempat? Nah, yang dikumpulkan itu adalah ini teman-teman di part 2. Di part 2 itu nanti yang dikumpulkan adalah siapa saja yang mengisi, kemudian daftar pustakanya siapa aja, baru nanti dikumpulkan juga nih teman-teman. Ini ya, alamat, nama, sama alamat dimasukin di lampiran ya. Teman-teman kumpulkan nanti dalam bentuk Word. Kemudian ini nanti sama tampilan gambar di hasil perhitungan ya di Google Form, terutama untuk ketiga sifat kita. Sampai sini ada pertanyaan? Di bab Ada pertanyaan? Di mana? Yang tentang apa namanya? Skala-skala tadi, nah, itu berarti masuk ke bab 4 ya? Gimana? Gimana? Halo? Nah, tadi Bu, yang baru disebutkan itu masuk di bab 4, Bu ya? Mana sih bab 4? Yang kayak Oh enggak, yang bukan itu masuk bab 2. Pertanyaan dasar itu kan, pertanyaan dasar kan, pertanyaan dasar iya, masuk bab 4. Tapi nanti tuh saya jelasin lagi kok di part 3, tenang aja teman-teman. Di part 3 akan saya bahas lagi untuk bab 4 dan bab 5.
mengumpulkan isi yang menjawab itu, yang tadi yang di lampiran itu ke part 2. Pertanyaan akhirnya akan membuat buku seperti ini, teman-teman. Ya, ini untuk satu kelas nih. Jadi harus memang benar-benar rapi ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Reza Rizky Ramadan. Ya, Bu. Reza Rizky Ramadan. Ya, Bu. Saya Pulau ada nggak? Hadir. Hah? Adila? Hadir, Bu. Ya, Hadir, Bu. ada ya? Ya. Ah, Hadir, Bu. Mariani? Hadir, Bu. Abela? Hadir, Bu. Abela udah? Ya, Bu, hadir. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Purvens? Hadir, Bu. Hadir. Jangan tidur, Det. Enggak, Bu. Ti? Hadir, Bu. Mendengar Rizka di luar, Rizka. Meli? Hadir, Bu. Nelly? Hadir, Bu. Abdi? Hadir, Bu. Abdi tadi hadir ya? Hadir, Bu. Abdi? Aditya? Aditya? Nggak ada ya? Hadir, Bu. Bramantio? Bramantio hadir ya? Yunas? Hadir, Bu. Yunas? Hadir, Bu. Mana? Di sini, Bu, ada, Bu. Ismail Nur? Bu. Guntur? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ki?
Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andre, Hadir. Hadir, Bu. Bambang, Bambang hadir ya. Iya, Bu, hadir, Bu. Bu. Hadir, Bu. Rahman, Rizky Nur Rahman. Bu. Ah, Hadir, Bu. Syafa nggak ada ya? Ignatius, Hadir, Bu. Khairullah, apa? Kenapa, Mas? Ignatius, ada ya? Syafa nggak ada Hadir, ya? Mustafa hadir. Makanya fokus. Khairullah, Hadir, Bu. Karena dia nggak benar tinggi. Dia ngambilnya nomor presiden. Kalau kita kemarin 500 kan, dia sampai 600. Ahsan. Hadir, Bu, hadir. Oke. Oke teman-teman, kalau gitu silakan dikerjakan untuk bab 2 dan 3-nya. Saya akhiri kelas kita sampai di sini ya. Jadi penugasan lagi untuk bab 2 part 2 ya. Part 2 dikumpulkan di akhir 22, jadi udah harus fix. Oke? Yang kemarin tidak akan saya nilai sampai masuk ya. Ini juga ya itu. Ya, Bu. Teman-teman, kameranya semua dong. Aktifkan kameranya. Tapi ngomongnya sama begitu ya. Mana kok pada belum aktifkan kamera nih? Ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan part 2-nya ya. Jangan lupa waktu kita tanggal 22 dapatkan survei 80 responden. Nanti kita bahas part 3 di minggu depan. Oke? Jawab dong. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Tuh, mau ketemu. Bu. Sudah pulangan ya. Rizky, Bu, namanya, Bu. Oh iya kah? Rizky Ya Aprilia, sudah, Bu. kalau gitu. Celana pendek, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ma, reset partai, Pak.